Kok ini masuk ke liang kubur dia adzankan? Adzan waktu hidup aja nggak ada yang datang ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Lalu apa manfaat adzan ketika orang meninggal? Yo mengingatkan mayit biar sholat. Karepmu niku pripun? Sehingga pertamanya adzan, dengar adzan, akhir kehidupan duniawinya juga diadzani. Qiyas, dan qiyas masuk dalam hukum syariat. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi, dianjurkan azan. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami, imam fikih kita yang sangat masyhur, kitabnya dipakai di negeri ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak ada adzan waktu mengkubur mayat. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat. Tapi nggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, nggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan nggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Untuk apa? Atau dia adzankan? Nggak ada. Adzan untuk apa? Untuk sholat yang 5 waktu. Untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri ada adzan nggak? Nggak ada. Padahal itu kumpulan yang banyak. Istisqa, sholat kusuf, nggak ada adzan. Yang sama-sama sholat aja, yang besar aja nggak ada adzan. Kok ini masuk ke liang kubur dia adzankan? Adzan waktu hidup aja nggak ada yang datang ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Waktu orang hidup ini, baik yang adzannya maupun yang meninggal dunia, waktu hidup banyak yang nggak datang ke masjid. 5 waktu dia kebanyakan adzan nggak datang. Giliran masuk ke liang kubur dia adzankan. La haula wala quwwata illa billah. Kan kalau orang disuruh untuk lihat pertama pada syariat, yang kedua akalnya, gunakan akalnya untuk apa manfaatnya? Apakah ada hadisnya mengadzani jenazah di dalam kuburan? Hadis yang ada adalah membacakan surat Yasin, tapi itu yang benar sebelum mati. Nabi SAW, hadis ini sebagian ulama menilainya hasan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Ada di Bulughul Maram hadisnya. Dan sebagian menilai sebagai hadis yang hasan, meskipun ulama yang lain menilainya sebagai hadis yang dhaif. Karena itu apa hukum membaca atau mengumandangkan adzan di kuburan? Wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu menemukan hadisnya, tolong nanti saya di WA ya. Kami tidak menjumpai dalilnya sama sekali. Tapi mereka yang mengumandangkan adzan ketika di kuburan punya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kias. Kiasnya begini. Ketika bayi itu lahir, maka dianjurkan untuk diadzani. Dianjurkan untuk diadzani. Berarti ketika orang itu mati, dianjurkan juga untuk diadzani. Kalimat berarti di sini maksudnya apa? Kias, dilakukan analogi. Sebagaimana ketika lahir diadzani, berarti ketika mati juga diadzani. Dan kias ini kias yang nggak benar. Kenapa? Adzan itu ibadah, tidak bisa dikiaskan. Berarti kalau kayak gitu, sebagaimana Jumatan diadzani, maka sholat Id juga diadzani. Jumatan sama sholat Id itu lebih besar mana forumnya, Pak? Sholat Id lebih butuh banyak orang yang kumpul, sehingga adzan lebih dibutuhkan dibandingkan Jumatan. Apalagi ketika sholat Id itu orang perlu tahu posisi, perlu kemudian tahu kapan dimulai, sehingga dianjurkan untuk mengumandangkan adzan ketika sholat Id sebagaimana adzan ketika Jumatan. Kias apa ini? Kias yang fasidul i'tibar, kias yang menyimpang. Kenapa kok kiasnya menyimpang? Karena Anda menganalogikan dalam masalah ibadah, padahal ibadah itu tidak boleh dianalogikan. Ikuti aturan yang ada.
Ya. Baik. Lalu apa manfaat azan ketika orang meninggal? Yo mengingatkan mayit biar sholat. Karepmu niku pripun? Percuma saja. Yang lebih butuh adzan siapa, Pak? Sing urip timbangannya sing mati. Sehingga dari sisi logika itu nggak bisa diterima. Dalil syar'i nggak ada, dalil logika nggak nyambung. Apa sisi manfaatnya? Kalau bayi, dalil logikanya ada. Agar suara pertama yang didengar oleh bayi ini ketika dia hinggap di dunia adalah kalimat Allah. Sementara mayit ini akan mempertanggungjawabkan amalnya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun meskipun orang berteriak untuk mentalkinnya, berteriak untuk mengadzaninya. Wallahu a'lam. Itu yang kita paham. Hukum adzan ketika mau ngubur mayit. Adzan ketika kita ngubur mayit dan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, itu kias, ya. Kias kepada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir disunnahkan untuk diadzan di telinga kanan dan sunnah untuk qomat di telinga kiri. Maka ketika dia baru lahir ke dunia diadzani, maka ulama mengkiaskan akhir dia di dunia pun sebelum dikubur diadzani. Sehingga pertamanya adzan, dengar adzan, akhir kehidupan duniawinya juga diadzani. Kias. Dan kias masuk dalam hukum syariat. Hukum syariat itu Nabil Quran, hadis, ijma ulama dan kias. Tapi yang kias para ulama. Maka hukum adzan bagi mayit, untuk mayit itu sunnah kias. Kias itu menyambungkan satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Dikiaskan ketika dia lahir diadzani, sunnah diadzani, maka ketika dia mati pun sunnah diadzani, supaya awalnya adzan, akhirnya adzan. Apa hukumnya azan pada saat penguburan jenazah? Pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita mau membahas azan, pertanyaan kecil. Apakah azan itu diperintahkan juga selain sholat? Jawabannya iya. Kapan itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih. Pertama, selain sholat 5 waktu, yang ada azannya juga itu dalam riwayat yang hasan disebutkan adalah pada saat kebakaran terjadi. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi, dianjurkan azan. Kemudian riwayat yang lain, dan ini masih khilaf di antara ulama, adalah azan di kupingnya anak bayi yang baru lahir. Kalau iqamah itu tidak ada, karena dhaif. Tidak ada iqamah di telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfatul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan di kuburan? Atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang, biasanya ada orang yang azan. Atau sedang meruqyah orang yang kerasukan jin pakai azan. Semua ini tidak ada jemaah sekalian. Tidak pernah Nabi SAW dalam hadis satupun atau para sahabat azan di kuburan. Terlebih lagi saya pernah lihat dengan mata kepala saya, jenazah itu sengaja dibuka lagi kain kafannya supaya kupingnya kelihatan, baru dipanggil anaknya suruh azan di telinganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa dengar apa-apa orang mati itu. Tidak bisa dengar apa-apa, jadi tidak pernah ada itu. Ya, tidak pernah ada anjuran untuk azan di kuburan. Ini butuh dalil yang jelas. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis, Quran hadis. Tak ada di Quran, tak ada di hadis haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu
saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuatnya siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab klasik, saya jumpai kata dia dalilnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Jadi kalau saya mati, tak usah azankan. Makcik saya meninggal, saya pas di samping kubur. Saya ada di situ. Abdul Somad, iya Pak. Kami azankan atau tidak? Tak usah azankan. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan, karena dia ikut pendapat ulama. Ulama itu berpendapat berdasarkan dalil. Nah, ini tentang masalah bagaimana dalil suatu kaum, dan saya menghormati itu. Tapi kalau tak ada di hadis, tak ada ijma', tak ada qiyas, orang kita saja memandai-mandai, oh itu tak boleh, haram. Ini bukan yang memandai-mandai, ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ijtihad ulama. Mengadani orang meninggal dunia, jawabnya adalah kita tidak usah bicara ulama di luar madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i terjadi dua pendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami, imam fikih kita yang sangat masyhur, kitabnya dipakai di negeri ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak ada adzan waktu mengkubur mayat. Tidak ada adzan. Nah, ulama yang lainnya mengatakan ada adzan. Yang mengatakan ada azan karena dikiaskan dengan waktu melahirkan. Sayyidina Rasul mengadzani Sayyidina Hasan dan Husain waktu kelahirannya. Jadi waktu berpindah dari alam rahim ke alam dunia dikumandangkan kalimat takbir dan tahlil. Maka di saat berpindah dari alam dunia menuju alam barzah diadzani. Jadi ini khilaf di antara ulama. Ini bukan urusannya orang madhab lain, bukan berarti yang mengingkari adzan langsung musuh kita, bukan. Sebab di dalam madhab kita Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya yang punya Fathul Mu'in, yang pernah mendengar kitab Fathul Mu'in, mengatakan adzan tidak ada. Jadi ini sederhana, kalau Anda masuk kampung biasa diadzani, ada pendapat ulama yang diikuti, yang tidak adzan ya enggak apa-apa. Jadi ini khilaf di antara ulama kita ya, bukan urusan ulama yang anti kita, bukan. Ini adalah khilaf di dalam madhab kita. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tidak ada adzan, tapi kalau kita mengadzani ada. Mereka ngikuti petunjuk karena ini keluar dari alam ke alam lain, dikumandangkan adzan. Jadi perbedaan apa ulama. Jadi Anda sebagai ustadz yang bijak, jika di sebuah kampung ada adzan ya nggak apa-apa, ada ulama ini gitu. Kalau nggak ada adzan jangan langsung bilang wah ini sesat, nggak boleh begitu, karena ini adalah perbedaan ulama. Adzan Satu, adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya, belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya, dan biasanya saya kalau belum dapat saya tidak mengamalkan karena saya belum tahu. Ini teman-teman yang tahu tolong tunjukkan kepada saya supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat, tapi ada dalilnya. Ya ada dalilnya. Sampai beberapa imam termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengadani Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa di antara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan di antara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari. Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa mengingatkan, Pak, apa enggak sholat dulu? Sudah adzan. Karena setannya enggak ada. Faidah tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Sama qomat juga begitu.
Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa. Tapi begitu takbir kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat zuhur. Begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat. Nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu. Ya, stres setannya itu.